Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Yayu, alhamdulillah kabar saya baik Bu Yayu. Alhamdulillah baik Bu Ika. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Bagaimana Bu Ika, sudah siap? Alhamdulillah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Irul. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Ika. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bu Ika laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Ika saat ini? Untuk praktek coaching kemarin, saya pasti sangat nervous Bu, deg-degan sekali karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirta itu. Karena harus sesuai kan Bu itu? Iya Bu Ika, betul, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar dan diberi kemudahan ya Bu ya. Iya Bu Yayu, amin. Baik, untuk selanjutnya nanti dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Ika masih kurang yakin dalam bagian apa Bu? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu Yayu, karena begini, kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching berbicara, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk si coaching. Seperti itu Bu Yayu pengalaman saya. Oke Bu Ika, baik. Jadi Bu Ika merasa bahwa di bagian present itu yang perlu dikembangkan lagi ya Bu Ika ya? Iya Bu, betul sekali. Terakhir nih Bu, apa yang Bu Ika inginkan dari coaching kita kali ini Bu Ika? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Bu Yayu. Baik Bu Ika, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar, dan selanjutnya saya persilakan Bu Ika untuk melakukan coaching, dan sebagai observer nanti saya akan mengamati bagaimana Bu Ika coaching yang Ibu lakukan terhadap Pak Khairul. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan Bu Ika lanjutkan untuk kegiatan coachingnya hari ini. Baik Bu Yayu, terima kasih banyak, dan semoga nanti coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat siang Pak Irul. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabar jenengan hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irul yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Pak Irul sampaikan pada obrolan siang hari ini Pak? Baiklah Bu Ika, sebelum kita mulai obrolan ini, kok kelihatannya Bu Ika ini senang sekali Bu. Ada apa sih? Hari ini saya sangat senang karena bisa mendampingi jenengan sebagai coaching dan juga bertemu dengan Bu Yayu sebagai observer. Hari ini menurut saya luar biasa, kita berkumpul di sini dalam suasana yang senang sekali. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Iya. Alhamdulillah semoga semua sehat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Baiklah Bu Ika, sebelum saya ini sedikit curhat. Saya tuh juga terima kasih sekali kepada Bu Ika yang sudah bersedia mendengarkan curhat saya atau masalah saya. Begini loh Bu,
saya itu sedikit ada masalah di sekolah saya. Saya kan guru kelas 5. Iya. Pas sekali di SD saya itu jumlah gurunya kurang. Iya. Jadi bapak kepala sekolah itu menyuruh saya untuk mengampu atau tambah tugas tambahan sebagai guru kelas 1. Itu kan tidak sesuai dengan pak saya pas sebagai guru kelas atas. Iya. Kelas 1 itu kan guru kelas bawah itu kan perlu rata-rata itu kan mas alangkah baiknya itu dipegang sama guru perempuan yang lebih sabar, yang lebih sayang anak-anak gitu. Iya. Nah, kadang saya itu merasa bingung sekali kalau sudah berada di kelas 1. Saya itu kaget sekali. Kenapa pas saya masuk ke kelas 1 itu kok anak-anak pendiam, diajak ngomong itu diam sekali, tidak ada respon. Beda sekali dengan kelas 5, kelas atas itu. Kalau saya sudah masuk kelas itu langsung ada tanggapan, maksudnya itu nyambung gitu. Iya. Terus gini, jadi tidak seperti ya kelas atas dan bisa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Bagaimana menurut dengan di masalah keluarga? Baik Pak Irul. Jadi permasalahan Pak Irul lebih kepada proses pembelajaran yang Pak Irul itu mendapatkan tugas tambahan mengajar di kelas 1 seperti itu ya Pak Irul ya. Dan itu tidak sesuai dengan basic dan latar belakang jenengan, ngoten nggih Pak Irul? Betul sekali Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan hari ini, saya mau bertanya dulu kepada Pak Irul. Kira-kira apa sih yang diinginkan Pak Irul dari obrolan siang hari ini? Ya, begini ya Beka. Saya tuh maka bilang sudah sebagai remaja Jawa yang paling mengerti dengan saya gitu ya. Saya ini tuh ada solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena kadang itu saya bingung harus ngapain di kelas 1 ini karena sudah jauh sama kelas 5. Dan berbeda jauh dengan fak saya sebagai guru kelas atas gitu loh. Oh iya, memang sangat jauh perbedaannya ya Pak ya, antara kelas 1 dan kelas 5 ya Pak ya. Baik, kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira situasi apa yang sedang Pak Irul hadapi saat ini? Mungkin Pak Irul bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Irul waktu mengajar di kelas 1 dan di kelas 5. Monggo Pak Irul. Baik Beka, untuk situasi dan perasaan saya itu jujur saja ya. Kalau saya mau masuk kelas ini itu saya pasti bingung. Nanti mau saya apain anak-anak kecil ini? Mau saya kasih model pembelajaran dan bagaimana? Karena mereka itu lebih suka bermain dan pendiam gitu. Jadi awal semester saya tuh sampaikan ke murid bahwasanya saya itu juga belajar di kelas ini. Jadi saya itu melakukan tanya jawab ke murid-murid biar lebih menyukai model pembelajaran seperti apa, biar kita juga belajar bersama-sama. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas 1 ini tuh lebih suka dengan bermain dan bermain. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk kelas 1. Sebenarnya saya tidak jadi masalah sih mau ditambah kelas berapapun, tapi ya itu tadi saya itu agak kaget kok beda sekali dengan pak saya sebagai guru kelas atas gitu. Baik Pak Irul, kan apakah jenengan ini sudah bertanya kepada anak-anak tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu yang bagaimana seperti itu Pak? Untuk itu saya sudah sempat bertanya beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak, saya juga meminta mereka untuk menilai saya karena saya berpikir jangan-jangan yang salah itu saya sebagai gurunya, ada di saya ya bukan di anak-anak. Iya. Terkadang saya kurang detail atau mungkin kurang memahami tentang rencana pembelajaran itu sendiri. Iya. Baik saya terima itu dan saya berusaha untuk memperbaiki dengan menambah banyak-banyak literasi atau membaca dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam
untuk mungkin gambar-gambar, kan anak itu suka menggambar, Iya. terus di permainan di dalam kelas biar tidak membosankan gitu. Iya. Jadi dalam pembelajaran saya itu masih lebih banyak diam dan kurang respon. Jadi begitu loh kurang lebihnya mereka. Oh iya Pak, iya. Saya sangat memahami keluh kesah jenengan. Baik, tadi kan Pak Irul menyampaikan bahwa berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswa, seperti itu ya Pak ya? Iya. Lalu kalau boleh tahu lagi Pak, kira-kira dalam pembelajaran Pak Irul menginginkan murid yang seperti apa Pak? Kalau pribadi saya tuh menginginkan murid yang dalam pembelajaran itu murid yang lebih aktif lagi dan bisa dan terjadi komunikasi yang baik antara dua arah, antara guru sama murid. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun sebagai subjek. Murid itu sebagai pusat pembelajaran. Semuanya pembelajaran terletak pada murid. Karena mereka tidak hanya mendengar, tapi juga harus aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi-materi yang disampaikan. Itu tujuan saya. Sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara adalah murid itu sebagai pusat pembelajaran. Kalau benar begitu Eka. Ya baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Pak, terjadi komunikasi yang dua arah, jadi saling nyambung antara anak dan muridnya, seperti itu nih Pak. Iya Eka, jadi kelas itu bisa hidup, bisa maksudnya bisa ramai, bisa hidup gitu loh, tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal lainnya itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang kelas 1 ini. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Pak, yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Irul dalam waktu-waktu dekat ini untuk mengatasi permasalahan Pak Irul itu? Menurut saya sih yang bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran ataupun model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta murid-murid untuk membuat banyak lebih pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar pikiran untuk menjawab. Jadi mereka itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh guru. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi dulu dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuis, pertanyaan-pertanyaan yang menarik agar lebih bervariasi dalam pembelajaran supaya mereka tidak bosan begitu juga. Oh baik Pak Irul, jenengan luar biasa sekali. Apa yang Pak Irul sampaikan benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran, untuk membuat anak dapat lebih aktif lagi di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak ya, karena jauh berbeda dari tugas Pak Irul yang sebenarnya, yaitu guru kelas 5 dan sekarang harus menjadi guru kelas 1 juga, seperti itu Pak. Ya, kurang lebih begitu Beka. Kira-kira Pak Irul, kapan hal tersebut akan Pak Irul lakukan? Untuk waktunya itu mungkin mulai minggu depan kalau tidak salah Beka. Setelah kegiatan MOS ini selesai, kan ini kan baru pendaftaran ya, baru masa orientasi siswa, masih masa pengenalan lingkungan sekolah selama 1 minggu kalau tidak salah. Mungkin setelah itu akan saya lakukan. Baik Pak, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita. Apa yang bisa Pak Irul dapatkan dari obrolan singkat siang hari ini? Ya, baik Beka, jadi dari obrolan kita kali ini saya itu merasa dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah yang harus saya lakukan, bagaimana cara untuk membimbing anak-anak di kelas 1 ini. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama guru kelas 1 ini
agar tuh pembelajaran kembali lebih menyenangkan kepada murid, tidak hanya guru menjelaskan murid ya kan salah, filosofinya salah. Jadi kan saling aktif, pokoknya saling menyenangkan di kelas itu beda. Oh iya, baik Pak Irul, semoga apa yang kita bicarakan siang hari ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Pak Irul, dan saya tunggu cerita Pak Irul selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah penerapan rencana pembelajaran yang Pak Irul rencanakan itu, dan mungkin setelah penerapan apakah ada tindak lanjutnya Pak Irul seperti refleksi atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Eka. Kalau tidak lanjut refleksi pasti ya, karena kan kalau pembelajaran tidak ada refleksi itu kata orang pintar itu kan apa ya, makan tanpa sayur hambar, itu pasti. Saya akan lebih lagi melakukan model-model pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sekali Bu Eka sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol curhat bersama saya tentang permasalahan saya. Semoga apa yang dilakukan Bu Eka bermanfaat buat saya dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan Bu Eka dalam mengerjakan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama Pak Irul. Baik Bu Ika, bagaimana hasilnya tadi, proses coachingnya apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, iya Bu. Tadi proses coachingnya dengan Pak Irul sudah berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah, kita beri aplaus ya Bu ya untuk kegiatan praktek coaching kali ini. Hari ini Bu Ika dan Pak Koirul sudah melakukan praktek coaching. Pelaksanaan praktek coaching kali ini Bu Ika sama Pak Koirul sudah berjalan dengan baik, sudah terlihat alur tirtanya Bu Ika. Terlihat alur tirta pada percakapan jenengan sama Pak Koirul itu sudah mencapai di tujuan, diidentifikasi, di rencana aksi, dan kita menjawabnya Bu Ika. Kemudian Bu Ika, apa yang ingin Bu Ika sampaikan dari praktek coaching ini kepada Bapak Koirul? Apa yang ingin Ibu sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Pak Koirul tadi selaku coach? Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya, terima kasih Bu Yayu. Proses coaching hari ini dengan Pak Irul itu kita sudah berhasil melakukan diskusi dan kita juga lancar dan indikator-indikatornya juga terpenuhi, dan kita juga dapat menyelesaikan suatu permasalahan ya. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana si coach ini dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahannya yang dihadapi, dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, seperti itu ya. Luar biasa ya Bu Ika ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Ika lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian tadi Pak Koirul sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati Bu Ika bahwasanya Ibu itu sudah melakukannya dengan baik. Iya. Karena dengan kita itu hadir dengan penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching, ini akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan akan membuat coaching menjadi lebih terbuka, lebih merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching atau Pak Koirul tadi ya Bu Ika ya. Betul sekali Bu Yayu. Bu Ika dapat memberikan motivasi kepada coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah
disusun dengan lebih maksimal. Gitu ya Bu Ika ya? Iya, betul sekali Bu Yayu. Terima kasih Bu Ika selaku coach dan Bu Ika selaku saya ulangi terima kasih Bu Ika yang sudah menjadi coach dan Pak Koirul sebagai coaching atas praktek coaching hari ini. Iya. Dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Bu Ika, sekiranya kita akhiri ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.